Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang wajib kita untuk mencintainya, para sesepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati para ajunan, para yai, dan yang saya banggakan dan saya idolakan, Bapak Bupati Kuningan beserta bapak-bapak Forkominda Kabupaten Kuningan. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu menjadi kebanggaan kita. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pak RT, Pak RW, pengurus atau kepuncen makam Syekh Mukhibbat serta anggotanya dan warga Windu Haji yang selalu saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimahullah. Sangat pentingnya di waktu sekarang ini akan banyak bercermin mengambil suri ketauladanan yang telah ditinggalkan khususnya oleh para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, oleh para tokoh bangsa. Bagaimana tidak kalau kita melupakannya, sehingga umat ini mudah dibenturkan, masyarakat ini bisa dibenturkan, karena kita ini sudah banyak kurang bercermin kepada para sesepuh, bini sepuh, para pendahulu yang ikut andil besar, yang mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam agama, dalam bangsa, sehingga tegaknya merah putih kembali tidak terlepas daripada andilnya para beliau-beliau yang sudah di alam baka. Mungkin andai kata masih hidup tidak akan mati, paling umurnya 90 ke atas. Beliau saksi sejarah, beliau pelaku sejarah. Apabila situs-situs sejarah, peninggalan sejarah sebagai bagian daripada bukti keberadaan para sesepuh ini sepuh kita yang tidak sedikit andilnya dalam perjuangan agama, dalam perjuangan bangsa ini sampai tegaknya kembali Saka Merah Putih, sama sekali tidak bisa dilupakan atas jasa-jasa para beliau. Namun tantangannya ini, apakah kita regenerasi penerus itu mampu meneruskan perjuangan para beliau-beliau sehingga menjadi suri toladan untuk kehidupan sehari-hari?
contoh lupian-lupian yang sangat luar biasa. Bila mana kita selalu bercermin kepada para beliau, bangsa ini akan semakin kokoh, semakin luar biasa. Karena apa? Tidak mudah dibenturkan, tidak mudah terpengaruh hoax dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah memecah belah umat beragama, memecah belah sesama agama, memecah belah antar masyarakat. Tujuannya cuma satu. Kira-kiranya kalau kita tanya, sanggup menjawab tidak? Loh, tanya loh. Lama siapa dia nanya kepada jenengan, sanggup tak hente, lama saumana jawab. Ini betul saya suaranya. Kami tentang dia berbeda di tanya tentang naon bagi gitu. Cabur bahasa Inggris. Pertanyaannya gini, relakah bila negeri dan bangsa ini pecah belah? Jawab sekali lagi. Itu yang membahagiakan kita. Biar berarti kita sudah mempunyai benteng yang cukup kuat. Disinilah pentingnya haula. Disinilah pentingnya peringatan. Nanti yang akan datang tidak cukup adanya hol kemana-mana. Tapi di Indonesia ini ada peringatan 10 November dari pahlawan. Negara lain, wallahu sudah datang. Tapi yang punya di antaranya cuma Indonesia. Ada upacaranya. Bagaimana bangsa negara ini selalu menjunjung tinggi dan menghormati para pejuang-pejuang. Nah, kita mulai bahwa al-Islam sudah berjalan di Indonesia dari mulai abad pertama. Di antaranya soal anaknya, cucunya sahabat Abdurrahman yang meninggal pada tahun kurang lebih 68 atau 48, yang dimakamkan di Barus. Mana Barus itu adalah daerah Tapanuli. Itu sudah ada makam tertua, belum lagi. Perkembangan dan perkembangan situasi pada waktu itu luar biasa. Zaman Bani Abbas, Bani Umayyah, dan lain-lainnya. Peranan politik pada waktu itu sangat luar biasa di zaman Bani Umayyah maupun Bani Abbas. Sebagian besar gara-gara Bani Umayyah berapa ratus tahun selesai, Bani Abbas selesai, sampai ke Spanyol selesai, dan lain sebagainya. Diteruskan oleh tokoh-tokoh yang berhasil siapa? Mengapa sebelum Bali 9 dan setelah Bali 9 kok berhasil? Ini hebatnya. Pengalaman ini perlu kita pelajari. Bukan sekadar baru gencena. Seueunang ceritakeun sejarah teh riwayat lamun asup ka desa. Ieu teh sebab desa dipasian nami kieu. Oke, ramena zaman bakal namina desa ieu namina. Tidak, bukan begitu saja. Kok ceritanya banyaknya ke sana. Tapi bagaimana kita nampak tilas beliau berhasil. Zaman periode per periode, di antaranya 500 Maulana Maghribi yang ada pertama kali masuk ke Indonesia setelah Barus. Jadi kalau kita lihat makam terkadang banyak, ini Maulana Maghribi, ini Maulana Maghribi, yang benar yang mana? Memang jumlahnya lebih dari 300, hampir 500 orang. Jadi kalau makamnya banyak, ya tidak heranlah.
Sedangkan yang masuk ke Kuningan 40 Aulia Minal Nagrobi, di antaranya yang dipimpin Syekh Maulana Akbar, selanjutnya oleh Sidi Syekh Muhibbah. Itu jauh umurnya 500 tahun yang lalu, bahkan lebih, yang ada di Kuningan ini. Kage wargi Kuningan masih ditunggui oleh kesepuan-kesepuan. Mungkin barokahnya terus. Itulah diantaranya. Apa yang menjadikan sebab para beliau berhasil? Kesaktiannya? Bukan. Ilmunya yang luar biasa? Bukan itu. Beliau membawa al-ukhuwah, membawa misi rahmatan lil alamin dengan senjata yang paling ampuh, akhlak wal adab. Senjatanya paling ampuh itu, sehingga menjadi contoh di zaman Maulana Malik Ibrahim. Ini contoh yang luar biasa. Zaman Maulana Malik Ibrahim yang meninggal pada tahun 822 Hijriah, bertepatan 1419 tahun terpaut, tapi kalau tidak menghitung tahun terpaut 1401. Beliau sempat diangkat menjadi Menteri Pertanian, menjadi Menteri Ekonomi oleh Brawijaya. Yang mengangkat beda paham, yang diangkat beda paham, tapi kok bisa bersatu? Ini contoh yang luar biasa. Simbol kesatuan persatuan sudah ada pendahulu. Yang kedua, ayah Kanjeng Sunan Ampel, Syekh Ibrahim Asmoroqondi. Beliau diangkat oleh Brawijaya Menteri Keuangan, dipercaya penuh, sehingga di zaman Brawijaya maupun di Pejajaran, tokoh-tokoh ulama itu banyak memasukkan income kepada negara, menjadi salah satu ajang kekuatan yang luar biasa, bisa membangun sarana-sarana ekonomi, sarana-sarana dunia pertanian. Tidak cukup dari itu, sampai medikal, kedokteran, sampai bidang obat-obatan. Wali Songo kesini bekalnya penuh, ahli ekonomi, ahli pertanian. Bukan masuk ke Indonesia jual kesaktian atau adu kesaktian, tidak. Bagaimana hubungan beliau dengan Umarok pada waktu itu dan kepada publik yang luar biasa, sehingga orang 9 kok bisa berhasil Islam di Indonesia berhasil. Nah, kita ayo korek introspeksi. Sekarang banyak kiai berhasil tidak, menang tidak dengan orang 9 itu tadi. Ya, kita kalah dengan orang 9 itu. Contoh yang lebih nyolok lagi, ini contoh. Tidak ada satupun yang namanya kuburan Wali 9 itu sepi. Tidak ada. Dari mulai Sunan Ampel, Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sedayu, Sunan Derajat, sampai Bonang, Tuban, sampai ke Demak, Murio, Sunan Kudus, Kalijogo, sampai Maulana dari Hidayatullah, sampai putranya Maulana Hasanuddin Bahtar. Tempat-tempat Wali 9, seandainya tidak ada aulia-aulia yang ada di sana, mungkinkah bisa menciptakan ekonomi kerakyatan di lingkungan makam-makam tersebut? Gunung Jati ramai karena ada Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Kudus ramai karena ada sebab Sunan Kudus.
dan lain-lainnya, rata-rata 450 tahun yang lalu beliau meninggal, masih bisa menjadi pemersatu umat, bisa ekonominya hidup, orang mati. Lebih-lebih kita Syarif Hidayatullah, macam-macam kalau kita Jumat keluar kita lihat orang berziarah. Ya Allah, kita kayak masuk ke lautan. Ada yang hanyut dari begitu pisang, ada yang kayak sampah, ada yang macam-macam di lautan itu. Tapi kita melihat airnya apa melihat sampahnya, melihat airnya, walaupun keruh seperti apa, air laut tetap sah buat wudhu, buat mandi. Itu hebatnya. Nah pertanyaannya, sebelah kanan muslim, sebelah kiri non muslim. Kalau Jumat keluar ramai. Jadi yang saya pikirkan cuma satu, ya Allah, kekasihmu sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat beragama, masih bisa mempersatukan umat. Lalu kita ini jadinya apa? Apakah ada contoh yang lebih baik daripada beliau untuk di republik ini, untuk di negara ini? Tidak usah jauh-jauh lah kita kemana-mana. Ini satu contoh yang luar biasa. Ekonomi kerakyatannya maju. Kalau sekarang UMKM-nya boleh lah, umpamanya dan sebagainya. Itulah contoh untuk kita semuanya. Maka dengan adanya hal tersebut adalah bagian ucapan terima kasih kita kepada para beliau-beliau. Hatur nuhun. Sejauh mana kita terima kasih kepada beliau? Sampai sejauh mana kita bisa mengucapkan terima kasih? Kalau kita bisa membawa terima kasih untuk kehidupan sehari-hari, itu termasuk benteng yang kuat. Bagaimana tidak? Selalu kita akan bercermin kepada para beliau, menjadi contoh teladan yang baik dari segi tutur kata sampai perilaku, tidak mudah melontarkan omongan-omongan yang sifatnya kurang membangun, sifatnya kritik yang tidak membangun, akhirnya membuat orang awam terkadang bingung. Tidak semuanya orang awam tergantung keintelektualannya, tergantung wawasannya. Saya pribadi kalau melihat merah putih itu terkadang hati saya itu bertanya, Beb, saya marahi sendiri, sejauh mana kalian andil dalam menegakkan sang saka merah putih? Walaupun tidak harus menjumpai 1945, sesudah itu sejauh mana menjaga kewibawaan lambang negara kita, tunjukkan tanggung jawab kita. Karena apa? Karena di dalam merah putih itu ada 3 hal. Catat itu. Dalam merah putih itu ada 3 hal. Bukan sekadar kita menghormati sang saka merah putih, hormat kepada sang saka merah putih. Wah, saya tanya, hormat ente kemana ini? Tahu enggak? Yang pertama apa? Kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu, walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam merah putih. Yang kedua, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Yang ketiga, jati diri bangsa ada di dalam merah putih.
Loh, itu masalahnya. Dan tolonglah anak-anak kita, para bapak semuanya, ajari anak-anak kita, para pendiri bangsa ini, sejarah ini, kesatuan ini, jangan lupa wawasan kebangsaan. Saya takut kalau ini melentur lalu bangsa ini jadinya apa? Harus kita pikirkan bersama. Nah, itulah. Makanya kalau kita kenal kehormatan bangsa, kita akan menjadi bangsa yang menjaga kehormatannya. Harga dirinya, jati dirinya. Itulah bagian daripada ucapan terima kasih kita kepada para beliau. Mensosialisasikannya, mengaplikasikannya, dakwah kita. Ayo kita bangun semakin kokoh, adanya kesatuan. Ini bagian daripada ucapan terima. Man lam yashkurillah, lam yashkurinnas, lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, terakhir saya sering memperingatkan kadar bobot iman seseorang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya umat ini kepada nabinya luar biasa, imannya akan luar biasa. Kalau imannya luar biasa, imunnya akan luar biasa. Kekuatan imun tanpa iman mustahil. Jadi kekuatan imun harus didukung imannya dulu, baru imunnya kuat. Itu diantaranya. Kalau kecintaannya kepada Nabi luar biasa, pintu-pintu masuk untuk cinta kita kepada Nabi, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para ulamanya, cinta kepada para sesepuhnya, cinta kepada negerinya atau negaranya. Itu bagian petanda-petanda orang yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana salah satu oknum mungkin bisa cara memahaminya supaya Indonesia bisa dipecah bagaimana? Kalau sudah ini repot, gebosi ini. Nanti kalau umat ini sudah melentur kecintaannya kepada nabinya, baru umat beragama bisa dibenturkan di antara satu sama yang lain. Ini bahayanya. Di tingkat ekonomi tidak mempan, oleh itu ini tidak mempan. Umpamanya paling terakhir adalah benturkan antar umat beragama untuk memecah Indonesia. Ingat itu. Sekali lagi ingat. Makanya saya sering bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Ya. Itu yang saya ditanyakan, supaya ikut terus. Nah, hadis ini oleh Ibnu terkadang dimaknai oleh yang lain. Apa? Oh, kalau begitu, kalau mau membenturkan umat beragama, jauhkan umat ini kecintaannya, kepercayaannya kepada para ulamanya. Insya Allah nanti tidak dipecah belah. Begitu juga, bagaimana cara menghancurkan umat dan bangsa ini? Jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada tanah airnya. Pasti kalau sudah tidak cinta kepada tanah airnya, tidak cinta kepada bangsanya. Kalau tidak cinta kepada bangsanya, pasti akan tidak cinta kepada tanah airnya. Baru bangsa ini bisa diobok-obok, mudah dipecah belah.
karena sudah melentur rasionalismenya yang didasari kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Maka dengan hadis ini satu peringatan yang luar biasa. Mari kita dapatkan jajaran sehingga memperkokoh, buat lem untuk lebih berkat-berkat yang luar biasa. Tunjukkan bahwa Indonesia utuh, Indonesia satu, tidak bisa digoyahkan. Itu harus mempunyai pendirian untuk kita semuanya. Tingkatkan kecintaannya kita kepada para sesepuh, cinta kita kepada khususnya baginda Nabi SAW, cinta kita kepada para pahlawan-pahlawan kita yang ikut andil besar di dalam bangsa dan republik ini. Mari kita tunjukkan selaku anak bangsa yang mengerti hatur nuhun, terima kasih kepada para beliau. Jangan sampai kita menjadi umat dan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau di makamnya, di kuburnya masing-masing. Seandainya para beliau bisa gembor di dalam masjidnya, apa yang beliau katakan? Wahai bangsaku yang kubanggakan, yang telah aku perjuangkan dengan keringat dan tetesan darahku, tolong jangan sampai kalian menjadi penerus yang tidak bertanggung jawab. Relakah apabila negeri ini terpecah belah? Itu jawaban. Mungkin beliau dikubur ini kalau mampu dengan jempol lihat situasi. Maka dari itu janganlah jadi umat dan bangsa yang mengecewakan para beliau. Terima kasih, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Mari kita jaga terakhir pesan Pak Bupati tadi. Sebetulnya Forkominda pemerintah ini sangat sayang kepada masyarakat, kepada umat, khususnya menghadapi COVID-19. Jadi maaf saja, jangan mensalahpahami terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan. Sebetulnya itu sayang kita kepada pandeminya, sayang kita kepada kemudiannya supaya kita ini selamat. Sebab kesehatan ini namanya pertanian, ekonomi dan lain sebagainya, dan kesehatan ini bagian pertahanan nasional, kekuatan ketahanan nasional. Saya berterima kasih atas apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Jadi karena peraturan itu jangan kita terjadi kesalahpahaman atau dipersulit mau ini dipersulit, jangan. Itu memang peraturan memang begitulah, tapi kita harus banyak menyadari. Itulah yang penting. Jadi tidak terjadi nanti orang-orang yang tidak senang sama kita ini juga bisa main kompor nantinya. Maka kita ayo bareng-bareng saling menjaga. Kuningan aman, kuningan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.